Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktek untuk login ke cPanel ya, beserta perkenalan ya. cPanel itu apa, kemudian fitur-fitur di dalamnya seperti apa. Nah, kita bisa ulas ya. Pertama, untuk login ke cPanel, format yang umumnya dipakai ya, itu dengan cara mengetikkan cPanel titik nama domainnya seperti ini ya. Jadi kalau nama domainnya adalah propertin.id, maka akses cPanel adalah cpanel.propertin.id. Kalau misalnya nama domain teman-teman itu katakanlah tokoabc.com ya, berarti untuk masuk ke cPanel format URL-nya adalah cpanel.tokoabc.com seperti itu. Kemudian kita klik enter ya. Nah, ini muncul tampilan ya, your connection is not private ya. Jadi ini menandakan bahwa URL ini belum secure ya. Ini HTTPS-nya ini dicoret ya. Teman-teman tidak perlu khawatir ya. Nanti kita ada solusinya bagaimana cara mengatasi ini. Nah, jika tampilannya seperti ini ya, yang harus dilakukan adalah klik advance. Nah, kemudian setelah itu kita klik proceed to cpanel.propertin.id unsave ya, tidak apa-apa, kita klik yang ini. Nah, ini bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau saya lebih suka pakai bahasa Inggris ya, saya pilih yang English dulu. Kemudian kita masukkan username-nya ya. Tadi saya sudah copy username-nya ya. Saya paste di sini ya. Kemudian saya masukkan password-nya. Nah, ini sudah kita masukkan username dan password ya. Kita klik login. Sudah berhasil login. Lalu untuk tampilan defaultnya ya, dari cPanel itu adalah seperti ini teman-teman. Bagian theme-nya ini yang defaultnya adalah Jupyter ya. Berdasarkan informasi ya, theme-nya ada dua ya, Jupyter dan Paper Lantern ya. Sebenarnya saya lebih seneng pakai yang Paper Lantern ya, lebih familiar ya. Cuman dari informasi yang beredar, theme Paper Lantern ini tidak akan dikembangkan ya, atau mungkin ke depan tidak akan dipakai lagi ya. Jadi akan lebih fokus ke cPanel, ke Jupyter seperti itu. Tapi karena ini masih bisa kita pilih ya, kita pilih yang Paper Lantern ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi ini lebih lebih nyaman ya daripada yang Jupyter tadi ya. Kayak lebih terorganisir kayak gini, ini lebih enak dipandang di mata seperti itu. Lalu untuk tampilan awal seperti ini ya, saya biasanya langsung klik yang ini, dismiss aja ya. Kemudian yang bagian ini ya kita klik all done ya, dismiss this. Dah, nggak usah dihiraukan ya, itu hanya untuk tambahan saja seperti itu. Nah, inilah tampilan dari cPanel
kita ya, cPanel yang berasal dari layanan dari sabdahost.com ya. cPanel ini punya fitur yang lengkap ya kalau menurut saya ya. Jadi di sini sudah ada jet backup ya, di bagian email ya. Ini ada tambahan ini ya, bug trapper ya, spam filter, udah bagus ini. Kemudian di bagian sini sudah ada jet backup ya, jet backup. Kemudian di bagian file seperti ini ya, ada file manager, image dan sebagainya ya. Di bagian database, nah, di sini ada MySQL ya, ada phpMyAdmin ya. Lalu di bagian domain ada domain, add-on domain, subdomain ya. Ada zone editor ini untuk mengganti nanti ya, ARI code ya, dan lain-lain ya. Kemudian di bagian metrik ada security ya. Nah, di security ini sudah ada Immunify 360 ya. Ini sudah bisa membuat kita tenang ya, bahwa website kita itu terlindungi seperti itu ya. Dan di sini juga ada namanya Let's Encrypt SSL. Nah, nanti kita akan pergunakan ini ya untuk mengaktifkan HTTPS-nya ini. Nah, tapi nanti kita coba di video yang lainnya. Nah, di awal kita perkenalan dulu cPanel itu seperti apa. Dan di bagian software, di sini ada beberapa nama ya, seperti halnya misalnya nih ya, ada Python ya, ada Node.js, ada Ruby ya, ada WordPress by Softaculaus ya. Dan juga menurut saya yang sangat penting itu nanti adalah ini ya, select PHP version ya. Karena di beberapa layanan cPanel tempat lain itu select PHP versionnya dimatikan ya. Jadi kita tidak bisa memilih versi PHP mana gitu kan. Jadi harus ngikut ya, harus secara default yang ditentukan oleh pihak hostingnya. Nah, kalau di sini nanti kita bisa pilih. Gitu. Nanti ada video lain ya tentang select PHP version ini ya. Yang bagian Node.js ini juga sama ya. Saya pernah pakai di hosting tempat lain. Ternyata Node.js-nya ini juga dinonaktifkan mereka ya, sehingga kita tidak bisa gunakan ya, walaupun ada tampilannya seperti itu. Nah, kalau dari cPanel dari sabdahost.com ini lengkap ya, ini bisa dipakai, ini bisa dipakai ya, nanti kita ulas. Lalu di bagian advance ya, ada Let's Speed Web Case ya, ada cron job. Nah, ini cron job ini juga penting juga ya untuk tugas-tugas yang sudah kita jadwalkan seperti itu. Biasanya skrip-skrip khusus ya yang pakai cron job. Lalu di bagian preference, di sini ada change language ya, merubah bahasa, ada change style ya, termasuk merubah tema tampilannya. Dan di bagian bawahnya ada set website builder ya. Bagian ini juga tidak semua hosting itu punya ya. Saya sudah mencoba beberapa layanan ya, itu mereka juga sebagian tidak ada, sebagian ada ya. Tapi dari sabdahost.com ya, ini menghadirkan setpad website builder ya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk membuat website ya yang instan ya. Jadi nanti begitu kita pilih salah satu template ini ya, ini nanti langsung websitenya langsung jadi seperti ini ya. Ini enak sekali ya untuk kita bisa membuat website secara cepat. Dan yang paling penting juga adalah Softaculaus Apps Installer ya. Nah, inilah atau apa ya, one click installer ya. Jadi di sini menyediakan banyak sekali script ya. Ada WordPress, ada PrestaShop ya, ada SMF untuk membuat forum, ada WMCS untuk billing ya,
ada Osticat ya, ada apa ini ya, ada banyak ya, ada kategorinya ini ya, ada blog, portal, forum ya, kalender, mail dan sebagainya. Nah, biasanya yang paling sering digunakan kalau untuk standarnya para pebisnis online ya itu WordPress ini ya, ini sangat sering dipakai seperti itu. Jadi kalau kita nanti menghubungkan domain dan hosting, nanti diinstalnya WordPress nanti pakainya Softoculaus ini. Jadi seperti itu ya tampilan ataupun kelompok-kelompok fitur ini ya. Nah, selebihnya teman-teman bisa sambil ngecek satu persatu ya, nanti dibuka ya kan seperti apa gitu. Jadi biar teman-teman tahu sendiri seperti itu. Lalu di bagian kanan ya, ini kita bisa lihat ya usernya tadi ya, kemudian primary domain, ada IP address-nya ini ya. Kemudian di sini ada statistik ya. Hosting kita tadi kapasitasnya 3 GB ya. Ini sudah digunakan 1,86 ya. Ini defaultnya ya. Ada file usage ya, ada ini 800.000 ya. Ini sudah sangat banyak sekali ya. Kemudian ada yang disk usage dari MySQL ya, database seperti ini ya. Maksimalnya 3 GB sesuai kapasitas hosting ya. Ini masih 0 ya, kita belum apa-apakan ya. Ada lagi bandwidthnya ya, ini unlimited ya. Add-on domainnya juga unlimited ya, jadi kita bisa menambahkan domain sebanyak-banyaknya ya tanpa ada batasan. Sama bagian subdomain ya. Email account juga sama ya. Nanti di video lain kita juga bahas tentang email account ini ya. Ada lagi apa ini, CPU usage. Nah, ini entry process ya. Entry prosesnya ini menurut saya cukup besar ya, 200 ya. Karena kebanyakan rata-rata itu kurang dari ini ya. Ada yang 100, ada yang 20 ya, itu kecil-kecil ya. Ada lalu ini physical memory usage ya, ada RAM-nya itu kita 1 GB. Ini sudah sangat bagus ya, karena di luar sana itu ada yang 512, ada yang 700 MB ya kan, sudah cukup bagus ya. IOPS ini juga besar ya, 25.600, karena di beberapa layanan hosting ya ini cuman berapa ya, ada yang mungkin hanya 5.600 ya kan, ada yang kurang dari itu ya. Jadi kalau ini yang termasuk besar ya. IO usage-nya ya, ini 30 MB per second ya, ini juga lumayan banyak ya. Karena saya pernah pakai di hosting lain itu IO usage-nya itu cuman berapa ya, kecil sekali ya, nggak ada 5 MB per second ya, kecil ya. Kemudian ada number of process, ini juga lumayan besar ya, 0,300 ya ini ya. Jadi teman-teman kalau yang sudah pernah pakai cPanel dari provider lain ya, ketika melihat nilai-nilai ini pasti bisa membandingkan lah seperti itu ya, karena kebanyakan memang di bawah ini semua nilainya untuk IOPS, IO usage dan number of process seperti itu. Nah, inilah tampilan dari cPanel ya. Tampilan dari cPanel kita akan ada banyak sekali menu ya. Silakan teman-teman coba masing-masing ya, satu persatu ya, mana yang dibutuhkan ya kan. Kalau mau buat database nanti pakai yang ini ya, MySQL database itu. Nah, ini dia. Nah, nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas beberapa bagian yang saya anggap penting ya untuk kita ketahui ya, yang mana saja nanti kita ulas lebih detail ya di video lain.
Jangan lupa ya, setelah selesai kita beraktivitas dari cPanel, kita lakukan logout ya. Baik, saya kira cukup untuk video kali ini ya, perkenalan cPanel ya, web hosting dari sabdahost.com. Semoga dapat menambah wawasan ya dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.